memperhatikan ayat demi ayat yang sudah dibacakan oleh Pak Ganda tadi, saya kira sangat jelas. Ya, bahkan kalau kita lebih telusuri lagi, mulai dari ayat 1, Kejadian pasal 1, Kejadian 1, ayat 1, sampai dengan ayat yang ke-31, sangat jelas bahwa apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, ya, bahwa Allah, sebelum Allah menciptakan kita, ya, Allah terlebih dahulu menciptakan tempat di mana manusia itu akan tinggal. Di mana manusia itu akan dikasih tugas pekerjaan dan tanggung jawab, ya, baik dalam bekerja, baik dalam mengelola usaha atau bisnisnya. Nah, maka itulah alasannya Tuhan pertama kali menciptakan bumi dulu, bukan manusia dulu. Bumi dulu yang diciptakan pertama kali. Itu ada dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kenapa Tuhan tidak lebih dahulu menciptakan manusia? Karena Tuhan tahu, kalau manusia yang lebih dahulu diciptakan, pertanyaannya, manusia itu mau ditaruh di mana? Manusia itu mau mengusahakan, mau mengerjakan apa? Pasti nggak ada. Karena kenapa? Karena belum ada tempatnya. Karena belum ada buminya. Karena belum ada juga jenis usaha, pekerjaan, bisnis apapun yang bisa dikerjakan. Karena bumi belum ada. Nah, untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lebih dahulu menciptakan bumi dulu dengan segala isinya. Termasuk di sana, di dalamnya, tanaman, tumbuhan, binatang, burung-burung di udara, ya, dan juga ya air, ya, daratan, gunung, ya, semuanya itu dulu diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Tuhan selesai menciptakan satu periode, ya, periode-periode yang lain daripada ciptaannya selalu dikatakan oleh Tuhan, semuanya itu baik. Oke ya, semuanya itu baik. Jadi Tuhan menciptakan bumi, juga dia katakan semuanya ini baik. Lalu setelah itu dia menciptakan isi daripada bumi itu sendiri. Ada lautan, ada daratan, ada udara, ada langit, dan sebagainya. Selalu ditutup dengan ayat semuanya itu baik. Lalu setelah itu dia ciptakan tanaman, tumbuhan, binatang, dan burung-burung, serta dengan yang lainnya. Selalu ditutup dengan kata semuanya itu baik. Apa maksudnya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Dari setiap statement pernyataan daripada Allah yang setelah selesai menciptakan segala sesuatu selalu diakhiri dengan kata semuanya itu baik. Artinya apa? Waktu Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, semuanya baik kok. Maka periode selanjutnya yang Tuhan ciptakan setelah dia ciptakan dengan sempurna bumi dan segala isinya, maka diciptakanlah yang terakhir kali manusia. Setelah Tuhan menciptakan manusia, maka disitulah ya sudah tiba saatnya, sudah tiba masanya, sudah tiba waktunya. Manusia itu harus dikasih beban, harus dikasih tanggung jawab, harus dikasih pekerjaan, harus dikasih usaha dan bisnis untuk dia kelola. Nah, dari situ maka kita melihat Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bekerja di bidang usaha atau bisnis apapun yang sesuai kehendak Tuhan ya, tentunya Bapak-Bapak ya, itu pasti mulia di hadapan Tuhan. Itu pasti berharga di mata Tuhan. Itu pasti penting. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita ya ke dunia ini harus juga menjadi pribadi-pribadi yang mau bekerja, yang mau menumbuh kembangkan, yang mau mengolah, mengelola, dan menjaga dan melestarikan segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Pemahaman ini saya kira sangat penting kita pahami Bapak-Bapak, supaya waktu kita melihat hari ini pekerjaan kita bergerak di dalam dunia usaha apapun, itu kita harus melihat
bahwa itu memang adalah atas perkenanan Tuhan. Bahwa itu adalah sesuatu hal yang penting dan berharga di mata Tuhan. Maka dengan demikian kita harus mempermuliakan Tuhan di dalam setiap ruang pekerjaan, usaha, dan bisnis kita. Untuk itulah Rasul Paulus berkata, kalau engkau makan dan minum, lakukanlah segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Artinya, bukan hanya pada saat makan dan minum saja, kita perlu mulai dengan doa. Begitu Bapak ya. Bukan hanya pada waktu mau makan dan minum saja, kita perlu mulai dengan doa. Tapi waktu kita melakukan pekerjaan kita tiap hari atau bisnis dan usaha kita, ayo mari selalu kita mulai dengan doa. Ya. Itu artinya itu maksud lain daripada Rasul Paulus. Ya. Kalau engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu juga untuk Tuhan. Hal yang kedua, maksud dari Rasul Paulus, bahwa di sana kita ditekankan untuk melakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Di dalam mengerjakan usaha bisnis dan pekerjaan kita, libatkan Tuhan di sana. Cara praksisnya gimana? Mari kita terus mengandalkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam mengelola, dalam mengerjakan, dalam menuntaskan, dalam memulai, dalam mengakhiri setiap pekerjaan, usaha, dan bisnis yang Tuhan percayakan untuk kita kelola hari-hari. Prinsip yang ketiga yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus dari ayat yang mengatakan, lakukanlah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya adalah, berarti kita harus selalu melakukan yang terbaik, melakukan yang excellent di dalam setiap ruang pekerjaan, usaha, dan bisnis yang Tuhan percayakan untuk kita kelola hari ini. Saya kasih contohnya. Misalkan Pak Gonggong, beliau bergerak di dalam bidang usaha percetakan. Ya. Bagaimana mengimplementasikan firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Lakukanlah segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan. Dalam konteks tadi usaha Pak Gonggong percetakan. Maka kalau ada konsumennya yang mengorder, ya, atau yang memesan undangan, taruhlah gitu ya, juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan percetakan Pak Gonggong, maka harus dikerjakan, dituntaskan, diselesaikan pesanan itu dengan standar yang terbaik. Yang artinya apa? Minimalkan sekecil mungkin ada kesalahan. Gitu. Minimalkan sekecil mungkin kesalahan atau kekurangan. Artinya apa? Kita usahakan ya mengerjakan, menyelesaikan tanggung jawab itu dengan yang excellent, kira-kira begitu. Maka dalam konteks itu sebenarnya Pak Gonggong sedang ya melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Demikian juga halnya misalkan waktu Pak Ganda dalam mengelola rumah makannya. Ya. Cara taktis bagaimana mengelola rumah makan itu? Ya. Dengan melakukannya seperti untuk Tuhan. Cara taktisnya, cara konkretnya adalah mau tidak mau, kalau ada pesanan, Pak Ganda harus siapkan yang terbaik. Begitu kan Pak Ganda ya Pak ya? Ya, Pak. Artinya karyawannya ya harus diingatkan. Kamu harus masak sesuai dengan pesanan konsumen ya, kan kira-kira begitu. Jaga kebersihannya ya. Kan gitu. Dalam bentuk yang lain, kalau ada konsumen datang, berikan pelayanan yang terbaik. Alias Pak Ganda harus mendorong karyawannya supaya ramah kan Pak ya. Dan itu salah satu contoh ya. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah
usaha dan bisnis kita. Jadi artinya kita tidak boleh judes terhadap konsumen kita. Kita tidak boleh judes terhadap konsumen kita. Walaupun mungkin konsumen kita itu tidak pesan banyak ya. Tidak ngorder banyak. Tapi layanilah mereka. Seperti melakukannya untuk Tuhan. Kenapa itu penting? Karena memang kita pekerjaan itu, usaha atau bisnis itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengelola, mengerjakan, menuntaskan pekerjaan, usaha, dan bisnis itu dengan cara yang excellent juga gitu. Pertanyaan lanjutannya, emang kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen kita, ada untungnya kah, ada hasilnya kah, ada dampaknya, ada impactnya kah untuk kita? Banyak. Artinya apa? Orang itu tidak akan pernah lari ke tempat lain. Nanti ya. Kalau dia akan mengorder lagi, mau mencetak sesuatu lagi, ya tidak mungkin lari ke orang lain. Yang ada di pikirannya dia, saya lebih baik ke percetakan Maju Raya punyanya Pak Gongo. Mantap, Pak. Orang itu tidak akan mungkin pergi ke rumah makan yang lain, Pak Ganda. Karena dia sudah merasakan pelayanan kita yang terbaik. Pasti yang selalu ada dalam hati dan pikirannya, saya mau tetap makan di rumah makan langganan saya. Yang menariknya Bapak-Bapak, bukan hanya orang itu yang akan tetap setia menjadi konsumen kita. Tapi orang itu akan mengajak saudara, famili, tetangga, kiri kanannya. Untuk apa? Oh, kalau anakmu mau buat pesta, saya punya teman. Hasil cetak undangannya luar biasa. Amin, Bapak-Bapak. Amin, Pak. Itu sudah pasti memberikan dampak. Itu sudah pasti menambah penghasilan. Itu akan menambah rezeki. Dan itulah cara Tuhan memberkati kita. Amin, Bapak-Bapak. Itu. Ya. Nah, maka dengan demikian Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bosan-bosannya kita untuk mengerjakan, menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan, usaha bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan asal-asalan, harus selalu yang terbaik. Karena dengan kalau kita lakukan dengan sesuatunya dengan excellent, pasti Tuhan berkati dong. Pasti Tuhan akan gerakkan hati orang itu untuk kembali datang ke tempat kita. Atau mengajak orang-orang lain untuk datang lagi kepada kita. Dalam konteks ini berarti Bapak-Bapak, kita tidak perlu keluarkan biaya iklan yang amat dan sangat mahal, kan Bapak-Bapak? Karena orang itulah yang menjadi ya orang-orang yang akan mengiklankan usaha bisnis pekerjaan kita. Ini penting kita pahami Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Konsep ini juga Bapak-Bapak yang saya miliki, ya waktu kita mau membangun sekolah teologi kita. Mereka bertanya begini, apa yang membedakan sekolahnya Pak Tony dengan sekolah-sekolah teologi yang lain? Jadi saya jelaskan kepada mereka. Sekolah kita akan memfasilitasi, akan memperlengkapi Bapak Ibu melebihi daripada apa yang diberikan oleh sekolah-sekolah teologi yang lain. Bolehkah Pak Tony disebutkan salah satu contohnya saja, Pak? Saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu bukan hanya mendapatkan pengajaran dari dosen-dosen terbaik yang sudah kami siapkan, tapi Bapak Ibu juga kami akan sediakan gratis, saya bilang, buku atau diktat setiap mata kuliah selama Bapak Ibu kuliah di sekolah kami, saya bilang. Benaran Pak Tony, benaran saya bilang. Lalu mereka akhirnya berpikir, menarik juga ini Pak.
Karena kalau di mana-mana, kalau kita kuliah di kampus lain, kita sudah bayar uang kuliah mahal, tapi toh juga kita harus keluar lagi biaya untuk beli buku. Beli diktat, dikata mereka. Tapi di sekolahnya Pak Tony, nggak harus keluar lagi biaya. Saya bilang enggak. Memang Bapak-Bapak dibutuhkan komitmen kesetiaan untuk memberikan pelayanan yang lebih daripada apa yang sudah biasa-biasa diberikan oleh orang-orang lain. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan usaha bisnis dan pekerjaan kita. Amin Bapak-Bapak. Kalau kita melakukan, kalau kita mengerjakan usaha dan bisnis dan pekerjaan kita, sama saja dengan pelayanan yang sudah dilakukan oleh usaha oleh para pengusaha dan pebisnis yang lain, sama-sama saja, nggak ada yang berbeda kan, kira-kira begitu ya. Masalah rasa juga nggak berbeda, kira-kira begitu ya. Bobot dan kualitas juga nggak ada yang berbeda, bahkan cenderung turun gitu ya. Bahkan keramahan juga karyawan kita atau staf kita dalam menghadapi konsumen atau kita sendiri, ya sama aja seperti karyawan orang lain. Artinya apa? Jutek. Begitu ya. Saya yakin nggak ada orang yang tertarik. Tapi kalau dalam bahasa ekonominya ada istilah nilai, memiliki nilai jual yang penting, begitu, nilai jual yang lebih, begitu kan Pak Uwi? Betul, Kita ekstras. harus punya nilai jual yang lebih dibanding daripada pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, yang saya lihat itu juga yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya, kalau engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah untuk Tuhan gitu, Bapak-Bapak. Maka itu harus dan wajib kita lakukan. Karena kenapa? Karena memang pekerjaan kita, usaha bisnis yang Tuhan percayakan untuk kita kelola itu berharga dan penting kok di hadapan Tuhan. Ini bagian yang pertama. Mari kita lihat lagi di dalam Kolose pasal 3. Boleh Pak Iksan dibacakan buat kita ya Pak? Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ya Pak ya, saya jelaskan, saya tuntaskan dulu penjelasannya Bapak ya. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kalau sudah menemukan Pak Ihsan, boleh Pak dibacakan buat kita ya Pak. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Ya. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhan-Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang kedua Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu pentingnya pekerjaan, usaha, dan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita kerjakan, untuk kita kembangkan, maka Tuhan bilang, di Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25 ini, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Artinya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau kita saat ini misalkan
dipimpin oleh orang lain. Artinya apa? Masih bekerja di usaha atau bisnis orang lain. Tuhan bilang begini, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dalam segala hal. Artinya ayat ini apa? Mari kita melakukan segala tanggung jawab kita dengan maksimal sebagai orang yang dipimpin oleh atasan. Ya. Bahkan dikatakan di sini, waktu kita melakukan pekerjaan dan tanggung jawab itu jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sebagai profesional, sebagai pengusaha, sebagai bisnismen anak Tuhan, dalam melakukan pekerjaan dan bisnis kita itu standarnya yang pertama dan yang utama adalah kepada Tuhan. Turunan yang kedua itu adalah kepada atasan. Ya. Nah, maka di sini diingatkan. Waktu kita disuruh melakukan, mengerjakan sesuatu proyek atau sesuatu hal lah. Dalam pekerjaan, dalam bisnis itu, dikatakan, kita harus sungguh tulus melakukannya. Jangan hanya karena kalau waktu kita dilihat, baru kita sibuk mengerjakannya. Kan banyak orang begitu, Bapak-Bapak ya. Waktu Pak Endro datang pagi-pagi ke klinik, ya orang-orangnya Pak Endro di klinik langsung super sibuk mereka. Kelihatan jadi rajin semua. Begitu. Tapi waktu Pak Endro udah pulang, di hati mereka, puji Tuhan, haleluya. Mulai sibuk dengan handphonenya. Kita gondok juga ya Bapak-Bapak ya. Memiliki karyawan ala ginian. Itu. Kalau kita lagi datang, kalau kita di hadapan mereka, wah kelihatannya sibuk tuh. Iya. Tapi kita tidak ada. Wah, mereka nggak lakukan apa-apa, nggak buat apa-apa, nggak kerjakan apa-apa. Tuhan berkata kepada kita para pengusaha-pengusaha Kristiani, kita tidak boleh seperti itu. Siang malam dalam melakukan usaha untuk kerja, mari kita lakukan dengan yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan saya kira Bapak-Bapak, saya punya pesan, tolong disampaikan juga ini kepada orang-orang yang bekerja dengan kita ya, karyawan kita. Kita dorong mereka mempertanggungjawabkan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Jangan hanya gara-gara kalau kita ada gitu. Jangan hanya mereka rajin melakukan pekerjaan mereka itu karena apa? Oh, karena sudah akhir bulan mau terima gaji. Oh, gitu ya. Oh, karena sudah mau Natalan. Jadi apa? Terima THR. Tunjangan hari Natal. Ya. Kita menghadapi pola-pola karyawan yang begitu-gituan kan Bapak-Bapak. Tapi kita mulai dari diri kita sebagai anak Tuhan. Mari kita juga memberikan keteladanan di dalam setiap ruang. Waktu kita bersama dengan mereka atau tidak bersama dengan mereka, kita harus melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus hati. Artinya apa? Ya, dipelototin, dipelototin atau tidak dipelototin pun kita tetap lakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Karena waktu kita memiliki konsep dan pemahaman dan praktek hidup yang seperti itu, maka saya kira orang-orang yang kita pimpin itu juga akan lama-kelamaan mereka sadar, iya ya, Bapak ini bos saya, tapi dia tetap rajin. Kan kira-kira begitu. Ya, Bapak ini atasan saya, tapi dia tidak hanya ngomong sana-sini, tapi dia juga melakukannya. Ini kan akan mendorong orang-orang yang kita pimpin itu, karyawan-karyawan kita itu juga apa? Termotivasi. Karena kenapa? Mereka melihat pemimpinnya aja, ya, juga melakukan apa yang bisa dilakukan, juga mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Ya. Nah, di ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
profesional Kristiani, pengusaha Kristiani, itu diberikan tuh pekerjaan, usaha, dan bisnis kepada kita. Mari kita melakukan, mari kita mengerjakan, mari kita mengembangkan usaha, pekerjaan, dan bisnis itu dengan segenap hati. Apa maksudnya dengan segenap hati? Total. Apa maksudnya total? Ya, semangat dan antusias mengerjakan apa yang ada di hadapan kita. Entah ada orang yang melihat atau tidak. Entah ada orang yang menilai atau tidak. Tapi Tuhan Maha Penilai. Tuhan Maha Melihat. Dikatakan dengan segenap hati. Maka seringkali Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya katakan begini. Sebenarnya kalau kita melakukan pekerjaan usaha bisnis kita, jangan kita berpikir hanya supaya kita dapat untung. Hanya supaya kita cepat dapat uang banyak. Hanya sekedar supaya kita dapat konsumen banyak. Jangan. Itu pemikiran jangka pendek gitu. Tapi kita harus memiliki konsep dan pemahaman. Kita melakukan usaha dan pekerjaan kita itu Bapak-Bapak sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, yang notabene Tuhan itu adalah pemberi kita pekerjaan, usaha, dan bisnis, dan tempat di mana kita berbisnis. Maka dikatakan di sana, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Artinya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bosan-bosannya selalu terus mengulangi. Kita manusia di dunia ini bukan sumber berkah, bukan sumber rezeki, bukan juga sumber kehidupan kita manusia, bukan. Tapi kita ini hanyalah saluran berkatnya Tuhan. Tapi yang menjadi asal usul daripada kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Dan juga yang menjadi asal usul dan sifat daripada rezeki itu adalah Tuhan sendiri juga. Maka dikatakan di sini bahwa Bapak, kita lakukan tanggung jawab kita, pekerjaan dan usaha bisnis kita dengan maksimal, ya, dengan memiliki konsep, dengan memiliki pemahaman bahwa saya harus melakukannya ini dengan yang terbaik. Sebab ini adalah bagian daripada pelayanan saya kepada Tuhan. Maka, kalau kita mau cari contoh konkretnya, saya sudah singgung sebagian tadi. Ya. Siapapun yang datang, entah orang itu mau mengorder dalam jumlah sedikit, sedang, kita harus tetap menghargai. Kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang itu, walaupun mungkin pesanannya cuma sedikit. Kadang-kadang kan Bapak-Bapak, seringkali saya lihat ya, ada orang ya tidak bisa menghargai konsumennya hanya karena konsumennya ini, biasanya juga Bapak ini cuma order hanya cuma 20-30 kok. Kan gitu ya. Tapi kalau yang order itu misalkan ya ratusan, ribuan, wah itu penghormatannya lebih. Pelayanannya juga lebih. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Berarti kalau itu yang kita lakukan, berarti kita punya konsep pemahaman yang salah, yaitu apa? Kita melihat bahwa sumber rezeki, sumber keuntungan itu dari orang itu. Salah. Sumber rezeki, sumber keuntungan kan dari Tuhan kok. Orang itu hanya jadi saluran berkat. Itulah yang dimaksud oleh Paulus di dalam Kolose pasal 3 yang sudah dibacakan tadi. Ya, ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu. Jadi saya cukup punya keyakinan Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai profesional, sebagai para pengusaha, dengan yang terbaik selalu, Tuhan pasti menghargai itu. Artinya apa? Tuhan pasti mengirim berkatnya dengan cara apa? Mengutus konsumen baru dari mana dan siapa. Itu udah pasti. Asas standar berpikir kita, patokan berpikir kita tadi adalah melakukan usaha pekerjaan kita itu dalam rangka apa? Memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat bagian yang berikutnya.
dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24. Boleh Pak Wiwik dibacakan buat kita ya Pak? 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. 1 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Terima kasih Pak Wiwik. Sama-sama, Pak. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena memang pekerjaan, usaha, dan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita itu memang penting dan berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan ingatkan dalam 1 Tesalonika 5, 23 sampai 24. Salah satu cara Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pakaian kita adalah dengan kita harus bekerja. Dengan kita mempergunakan tangan, kaki kita, pikiran kita, pengalaman kita, ilmu kita. Ini adalah salah satu cara yang Tuhan sediakan. Nah, begini ke saya Bapak. Pak Tony, Tuhan kita itu kan maha kuasa. Oh iya, itu nggak usah diragukan. Oke, kalau Tuhan kita itu maha kuasa Pak Tony, kenapa sih kita masih perlu harus bekerja? Begitu ya. Bukankah hanya dengan berdoa dan beriman dan berharap kepadanya, Tuhan punya kuasa mengirimkan berkat, mengirimkan ya pertolongannya, mujizatnya, dan bahkan juga memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Itu pertanyaan orang ini. Saya bilang, memang Tuhan juga bisa memberkati kita. Dengan cara apa? Berdoa dan beriman. Tapi saya bilang, apakah Anda masih punya tangan? Begitu apa? Ya mesti dong Pak Tony. Ini tangan saya lengkap. Oke. Yang kedua, apakah Anda masih punya kaki? Oh iya dong, kata dia. Yang ketiga, apakah Anda masih punya mata untuk melihat? Telinga untuk mendengar? Mulut untuk berbicara? Ya. Dan juga, apakah Anda punya pengetahuan, punya pengalaman, dan punya ilmu? Oh bisa. Ah, gitu Bapak. Nah, Tuhan sudah kasih modal dasar, yaitu napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, tangan dan kaki, mulut, telinga, mata, ilmu, pengalaman, skill, dan lain sebagainya. Tuhan bilang, pakai dulu itu. Caranya gimana? Tuhan bilang, kelola semua yang sudah saya ciptakan di bumi ini. Dengan apa? Melakukan pekerjaanmu, membangun usaha dan bisnis. Itu yang Tuhan bilang. Kecuali kalau misalkan, ya, Bapak tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat, tidak punya mulut. Tapi masih Tuhan kasih napas, alias hidup. Saya bilang. Karena keterbatasan itu, Tuhan juga bisa melakukan perkara. Tuhan juga bisa melakukan mujizat. Artinya apa? Memberikan Bapak makan, minum, dan pakaian. Ini contohnya Pak Tony, saya bilang banyak. Contohnya apa? Panti asuhan. Panti jompo. Dikarenakan orang-orang yang sudah nggak produktif.
Tuhan kasih jalan untuk orang-orang yang sudah tidak produktif karena usianya sudah amat tua. Untuk apa? Tetap mereka bisa menikmati berkat Tuhan lewat apa? Panti itu. Dan memang di sana orang-orang yang sudah usia tua itu mereka lebih banyak berdoa, baca firman dan beriman sehingga apa? Tuhan kirimkan donatur. Tapi di situ pun mereka tetap juga apa? Tetap harus berdoa sama Tuhan, beriman, harus baca firman Tuhan juga. Maka saya katakan itu juga alasannya kok kenapa Tuhan masih menyuruh kita memerintahkan kita. Harus mempergunakan tangan dan kaki kita, mulut kita, mata kita, isi kepala kita, pengalaman kita, skill kita untuk bekerja. Karena kenapa? Karena kita masih mampu kok mempergunakan semua itu. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan tadi di sana. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Artinya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau ada 3 dimensi dalam kehidupan kita ini harus selalu terjaga, harus selalu terpenuhi kebutuhannya. Yaitu apa? Yang pertama kebutuhan roh. Ini menyangkut apa? Kebutuhan rohani. Apa contohnya apa? Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Kita perlu fellowship seperti ini. Karena ini salah satu cara memenuhi kebutuhan rohani kita. Dan itu harus terpelihara, harus terpenuhi oleh Tuhan, harus terpenuhi kata Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita dari dunia. Maka untuk itu juga Bapak-Bapak, fellowship yang kita lakukan setiap minggu seperti ini adalah salah satu pemenuhan kebutuhan rohani kita. Supaya tetap terpelihara dan terjaga dengan sempurna sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka dengan demikian, berdoa baca firman Tuhan, fellowship seperti ini, ya, tidak boleh hanya bersifat situasional. Tapi saya bersyukurnya begini. Sudah teruji sebenarnya grup kita ini, kelompok kita ini. Tengah-tengah pada persoalan dan pergumulan pun. Gitu ya. Bahwa Bapak tetap semangat. Memberikan hati, tenaga, pikiran untuk fellowship seperti ini. Ya. Amin Pak Wik. Amin. Ya, karena ini salah satu untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Walaupun mungkin secara badani kita letih. Ya, lelah. Mungkin juga karena kita sakit ya. Tapi Bapak-Bapak, harus tetap kita upayakan pemenuhan kebutuhan rohani itu. Karena dengan pemenuhan kebutuhan rohani itu terpenuhi dengan baik, maka di sana nanti akan juga serta-merta akan terpenuhi kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa di sini menyangkut masalah karakter. Masalah sifat-sifat kita juga harus terpenuhi. Salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahkan juga yang sudah kita paham. Supaya makin sempurna. Jadi begini Bapak, ada orang bertanya begini ke saya, Pak Tony, kok kenapa ya? Orang itu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, tapi karakternya ya, dikasih kerjaan nggak beres-beres. Kira-kira begitu ya. Gitu. Ada orang pernah sharing begitu. Ada orang sharing begitu ke saya, Pak Tony, saya punya karyawan di kantor, Pak. Setiap pagi dia rajin banget berdoa. Oke, baca Alkitab gitu. Saya kadang-kadang malu Pak Tony sebagai bosnya. Kenapa saya nggak sesetia dia gitu? Tapi Pak Tony tahu nggak, kata dia. Kenapa Pak? Saya bilang. Orang ini kalau dikasih tugas atau tanggung jawab nggak pernah beres-beres, katanya. Orangnya pemalas. Berarti saya bilang ada yang salah itu dengan cara berdoanya dia. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca firman Tuhan harus terlihat buahnya. Dari mana? Harus berdoa. Harus katakan, iman itu harus dibuktikan dari tindakan dan perbuatan. Mungkin saya katakan, kayaknya ada yang salah konsep karyawan Bapak itu tentang makna berdoa dan baca firman Tuhan. Saya bilang. Kalau dia rajin berdoa, kalau dia rajin baca firman Tuhan, harusnya setelah dia selesai baca firman Tuhan, juga harus sama rajinnya dia melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada dia.
selesai. Itu kata Yakobus, iman yang hidup. Iman yang terlihat. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dikatakan, harus juga terpenuhi kebutuhan tubuh kita. Ini kan bicara masalah makan ini. Masalah pakaian. Masalah rumah kan ini Bapak. Kan gitu ya. Juga menyangkut masalah kebutuhan istri, anak-anak kita. Nah, supaya itu bisa terpenuhi, maka Tuhan bilang, gunakan tangan dan kaki, gunakan kepala, gunakan mata, gunakan mulut, gunakan ilmu, gunakan pengalaman, gunakan juga skill yang kita punya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan usaha bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudah pasti berbeda cara kita untuk melakukan, mengerjakan segala sesuatu itu. Ya, pasti ini akan dipengaruhi oleh posisi kita masing-masing. Ya, nah, jadi artinya di sini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pekerjaan atau bisnis dan usaha yang Tuhan percayakan kepada kita adalah penting. Ya, maka kita harus memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk melakukan yang terbaik. Sehingga apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan makan, minum, pakaian kita dan yang lainnya juga bisa terpenuhi dengan semua itu. Walaupun saya katakan tadi, kalau kita memang sudah tidak lagi berdaya seperti orang-orang saudara kita yang ada di panti, ya, Tuhan juga bisa tetap memelihara mereka kok di sana, begitu. Tapi sebelum kita sampai di sana, artinya kita masih lebih sehat, kan kira-kira begitu Bapak ya. Ayo, kita masih bisa mempergunakan waktu dan tenaga dan potensi kita dengan maksimal. Untuk itu saya kira Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat prihatin di setiap perempatan lampu merah di Kota Bandung. Coba Bapak perhatikan. Orangnya masih muda, masih produktif. Tapi apa? Sudah minta-minta. Kan sering kita jumpai itu Bapak ya. Nih, pertanyaannya, pentingkah kita menolong orang-orang yang begituan? Kan kira-kira begitu. Kalau saya sih melihat Bapak Ibu, Bapak-Bapak, kalau kita menolong orang-orang yang begitu, sebenarnya tidak terlalu berdampak, alias tidak produktif, dan tidak mengubah orang itu lebih baik. Maka saya lebih banyak mengambil posisi untuk tidak mau buang-buang berkah terhadap orang-orang malas seperti itu. Maka kita bersyukur sebenarnya khususnya Kota Bandung juga sudah mengeluarkan perda. Satu, bagi mereka-mereka yang minta-minta di perempatan lampu merah, ya, itu sudah ada sanksi hukumnya. Bahkan bagi kita juga punya sanksi hukum. Kalau kita gemar memberi ya kepada mereka. Karena kenapa? Karena itu tidak produktif, karena itu tidak mengingatkan, karena itu tidak menyadarkan mereka. Untuk itulah sebenarnya tidak salah kalau Satpol PP, Bapak, ya, merazia mereka-mereka itu. Karena dianggap justru apa? Ya, tidak membuat mereka lebih baik. Nah, maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita kan Full Gospel kan dulu kita punya pelayanan itu Bapak-Bapak ya, berbagi ya. 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 Nah, betul. Dan kita di LPP juga sama itu kita lakukan tiap bulan. Untuk yang begitu kita nggak mau ngasih. Lebih baik kita cari tukang sapu jalanan. Jelas di sana dia masih mau bekerja, walaupun mungkin nggak seberapa yang dia dapat di sana. Saya kira orang-orang yang begitu lebih produktif untuk kita bantu. Tapi kalau hanya orang minta-minta, itu tidak mengubah mereka, tidak menolong mereka untuk menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan mau memang kita harus melakukan, ya, mengelola, mengembangkan usaha bisnis pekerjaan kita selagi Tuhan berikan kita, ya, kekuatan yang maksimal.
Nah, mari kita lihat dulu Pak Endro di dalam Kejadian pasal yang ke-9, Pak. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai Lalu 3. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Baik. Terima kasih Pak Endro. Dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah periode kedua. Tuhan kembali memulihkan dunia baru. Menciptakan ya tanaman, burung, ya, ikan, dan segala sesuatunya di bumi. Karena jenis tanaman dan tumbuhan yang diciptakan Tuhan pertama kali di zamannya Adam dan Hawa kan itu sudah dilenyapkan pada waktu peristiwa air bah. Oke Bapak ya. Nah, setelah usai air bah itu alias sudah kering, maka Tuhan lagi-lagi kembali memberkati Nuh dan anak-anaknya. Serta apa? Menyediakan, menciptakan ya binatang di bumi, burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Kembali diciptakan Tuhan, dan jadi disediakan Tuhan itu untuk Nuh dan keluarganya. Bahkan di ayat 3, Tuhan memfasilitasi sumber-sumber makanan dan minuman pakaian bagi Nuh dan anak-anaknya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini sehubungan dengan tema kita malam hari ini? Pentingnya pekerjaan usaha dan bisnis kita di mata Tuhan. Begini Bapak, dalam hidup ini bisa saja ada fluktuasi. Oke ya, bisa saja ada pergumulan, bisa saja ada tantangan dalam hidup ini. Artinya apa? Bisnis atau pekerjaan kita yang dulu, karena seizin Tuhan, itu dihentikan oleh Tuhan. Oke ya? Itu di-close oleh Tuhan. Karena seizin Tuhan. Tentunya ada maksud baik Tuhan. Tapi Bapak-Bapak belajar dari pengalamanmu. Tuhan tetap bertanggung jawab. Memikirkan, memfasilitasi dan menyediakan akan segala pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian kita. Itu yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh ini. Jadi maksud saya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jatuh bangun di dalam membangun pekerjaan, usaha, dan bisnis sebenarnya bukan sesuatu hal yang luar biasa. Itu sesuatu hal yang biasa saja, yang notabene bagian daripada proses pembentukan Tuhan. Tapi perlu kita imani, perlu kita yakini. Ya, Tuhan punya cara. Tuhan tetap peduli menyediakan sumber-sumber kebutuhan makan dan minum lewat usaha dan pekerjaan bisnis yang baru buat kita. Seperti itulah juga yang Tuhan lakukan pada waktu Nuh dan keluarganya sudah terselamatkan dari Arbah. Dan Tuhan tahu Nuh dan keluarganya perlu makan dan minum. Karena dunia yang pertama waktu itu segala tanaman dan tumbuhan diciptakan Tuhan di zamannya Eden kan itu sudah hilang lenyap.
maka Tuhan kembali menciptakan segala sumber makanan dan minuman dan pakaian buatmu. Maka dalam hal ini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya keyakinan yang besar. Ya, selagi Tuhan masih kita kasih napas hidup, selagi Tuhan masih berikan kita umur yang panjang, oke, hari-hari ini mungkin usaha kita, bisnis kita belum survive 100%. Jadi sempat saya dengar juga tadi ada diskusi Pak Endro dengan Pak Gonggun dan Pak Ganda di awal. Betul, Pak. Tapi ya, tapi ketahuilah Bapak-Bapak, Tuhannya Nabi Nuh sama juga dengan Tuhan kita hari ini. Amin. Amin, Pak. Amin. Yang masih sanggup menyediakan sumber-sumber makanan dan minuman dan pakaian asal kita tetap konsisten mempergunakan waktu, tenaga, dan hidup kita. Itulah yang saya kira saya senang lihat Pak Ganda, walaupun sudah sampai memutih rambut beliau, begitu ya, Ya, masih semangat dengan Bu Ganda, ya, pergi ke sana sini, kan begitu ya. Untuk apa? Mempergunakan waktu dan hidup yang masih Tuhan gunakan, yang masih Tuhan sediakan. Dan saya lihat begini, Tuhan tidak hanya mau memeras waktu dan tenaga kita tanpa hasil, kan enggak. Tetap juga Tuhan, ya, sediakan berkatnya kok. Ya, walaupun saya katakan tadi, mungkin kita berpikir, tapi Pak Tony masih seret. Iya, betul. Masih seret, Bapak. Tapi begini, di tengah-tengah keseretan ekonomi itu kan masih tetap juga Tuhan pelihara kita sampai hari ini, kan Bapak-Bapak? betul, Pak. Ya. Masih kan? Jadi itu memberikan sebuah hal yang amat sangat penting. Begitulah pemeliharaan Tuhan kepada Nuh. Walaupun sudah rata semua ciptaan Tuhan yang pertama itu. Tapi karena begitu sayangnya Tuhan sama Nuh, Tuhan tetap sediakan sumber-sumber makan, minuman bagi Nuh dan anggota keluarganya. Hal yang sama, saya kira Tuhan juga. Sayangnya Tuhan terhadap kita nggak pernah berubah loh Bapak-Bapak ya. Nggak pernah berubah. Walaupun kadang-kadang kita berubah. Ya. Tapi kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan nggak pernah berubah kok. Tetap selalu dia punya cara. Tetap selalu dia punya jalan. Untuk apa? Menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kita. Ayat yang terakhir mari kita lihat dulu Pak Presiden. Filipi Ya, Pak. pasal 4 ayat 19. Ayat 19. Ya, Filipi 4 ayat 19, Pak. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Baik. Amin, Bapak-Bapak. Amin, Pak. Amin. Allahku kan memenuhi. Kan ada lagu itu kan Bapak-Bapak ya. Ya, Keperluanku. Kan ada lagu itu. Memang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allahku akan memenuhi keperluanku, segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kataan ini bukan perkataan biasa dari Rasul Paulus, bukan. Perkataan ini bukan hanya sekedar statement biasa. Tapi perkataan ini berasal dan bersumber dari Tuhan. Dan firman ini diturunkan, disampaikan kepada Rasul Paulus yang notabene dia juga sedang mengalami banyaknya persoalan, tantangan, pergumulan dalam hidupnya pada waktu itu. Di mana dia seringkali makan tidak makan karena nggak punya uang. Padahal di sisi lain dia melayani Tuhan loh Bapak-Bapak. Bayangin Bapak-Bapak. Hati dan pikirannya hanya untuk memberitakan Injil. Tapi dia juga seringkali mengalami makan tidak makan. Artinya apa? Nggak makan. Karena nggak punya uang. Untuk beli makan. Padahal hidupnya dia investasikan hanya untuk memberitakan Injil. Hanya untuk memberitakan firman. Hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan masih bisa mengizinkan Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanan begitu sibuk dia mengalami kekurangan.
Dia mengalami kesulitan secara finansial. Sehingga apa? Dia tidak bisa makan. Seperti layaknya orang lain. Kalau dipikir-pikir Bapak-Bapak, harusnya Rasul Paulus, karena dia hidup hanya untuk memberitakan firman, hanya memberitakan Injil, hanya hidup untuk melayani Tuhan. Harusnya kalau kita berpikir ya, nggak perlulah membuat Rasul Paulus itu kesulitan untuk beli makan dan minuman. Karena kenapa? Dia kan beritakan Injil. Kan kira-kira begitu kan Bapak kan? Karena seringkali ada juga sebagian orang Kristen berpikir begini, Tuhan, aku mau melayanimu, aku mau mengasihimu, aku mau bergantung total mempercayai Engkau ke Tuhan. Tapi ada syaratnya. Nah, ngancam nih. Kalau Tuhan sudah bereskan semua masalah saya. Kalau Tuhan sudah membuat saya menjadi orang terkaya di dunia ini. Maka saya baru mau mengasihimu, melayanimu, dan bahkan mempertuhankan. Berarti Itu orang orang Kristen berpikir begitu. Tuhan bisa memerintah manusia, pemerintah Tuhan. Berarti Jangan. Orang itu tidak nggak suka, nggak tertarik. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak memakai pola gaya berpikir begitu. Walaupun dia hanya hidup untuk melayani Tuhan kan. Si dulu Tuhan. Iya. Uang banyak. Buat saya supaya apa? Saya ada uang, saya beli makan, minum, dan pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga saya bisa lebih efektif. Rasul Paulus nggak pakai gaya itu, Bapak. Bapak masih ingat kan, Bapak? Duri dalam daging ada dalam diri Paulus yang ditafsirkan oleh banyak para teolog adalah itu berupa sebuah penyakit, suatu penyakit itu. 3 kali Paulus berdoa supaya duri dalam dagingnya itu diaktifkan. Itu menurut dia menghalangi dia efektif melayani Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Enggak. Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Sebab di tengah-tengah duri itu tetap ada dalam dirimu. Kuasku, pertolonganku, kan itu kira-kira maksud Tuhan. Kan saya salurkan di dalam hidupmu. Kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini, Bapak-Bapak, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Allahku akan memenuhi segala loh ini. Begitu kan tadi ayatnya Pak Presiden ya? Ya, betul, Pak. Allahku segala. Artinya apa? Tuhan tidak hanya berjanji, Tuhan tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita itu dalam satu termin waktu. Dalam satu aspek saja. Enggak. Segala. Segala itu menyangkut apa? Kebutuhan roh, jiwa, jasmani kan? Tuhan bertanggung jawab. Memenuhinya, memberikannya, menyediakannya buat kita. Tapi ada syaratnya. Pekerjaan, usaha, dan posisi yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Mari kita maksimalkan dulu. Untuk mengerjakannya, untuk menuntaskannya, untuk mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Yang kedua, mari tetap setia mengasihi, mempercayai Tuhan. Di masa-masa sukar, di masa-masa sulit. Di masa-masa ada banyak tantangan dan pergumulan. Karena itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia tetap setia mengasihi, mempercayai Tuhan di masa-masa sukar, di masa-masa di mana dia mengalami sakit penyakit. Di sisi lain apa? Dia juga harus melayani Tuhan. Dan dibalik daripada itu, dia tetap mengalami kekurangan juga masalah makan, minum, dan pakaian. Tapi dia tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Tapi di situ Rasul Paulus merasakan pertolongan Tuhan. Di situ Rasul Paulus merasakan ada tetap jalan keluar, ada tetap mujizat Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan makan minum dia. Seturut dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, timingnya Tuhan, dan kehendaknya Tuhan. Intinya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya pertolongan Tuhan itu, berkat Tuhan itu ada.
Rezeki yang dari Tuhan itu selalu ada kok sebenarnya. Cuman masalahnya kita selalu memakai ukuran kita kan. Untuk mendikte Tuhan. Dengan pola tadi. Tuhan, selesaikan dulu semua masalahku, baru aku mau mengasihimu. Loh, yang jadi Tuhan siapa? Dia atau kita? Tuhan, berkati dulu usahaku, rumah makanku, tanggunganku, kan gitu ya. Baru saya mau hidup bagi Kristus. Jadi Tuhan siapa? Kalau itu dimiliki oleh para pengusaha dan bisnismen Kristiani, wah nggak mengalami pertolongan Tuhan itu. Tidak akan mengalami campur tangan Tuhan. Sedikit saya mau jelaskan Bapak-Bapak yang dikasih oleh Kristus. Rasul Paulus dalam melakukan pelayanannya juga seorang bisnismen loh. Iya. Dia Jual tanda. membuat dan Tanda. menjual endang. Jadi lama-lama jangan dulu itu ya. Artinya apa? Rasul Paulus yang notabene seorang pengusaha juga sekaligus hamba Tuhan. Masih diizinkan juga mengalami pergumulan. Masih diizinkan juga menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan seringkali makan tidak makan kan. Tapi Rasul Paulus tetap setia mengasihi Tuhan. Action point-nya. Bapak-bapak, mari kita menjadi pengusaha Kristiani. Profesional Kristiani. Yang tetap mengasihi, mencintai Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Walaupun hari-hari ini kesehatan kita terganggu. Usaha bisnis pekerjaan kita juga mungkin ya belum pulih 100%. Tapi firman Tuhan katakan, Allahku memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan. Menurut kekayaan itu apa? Menurut waktunya Tuhan. Caranya Tuhan. Timingnya Tuhan. Tempatnya Tuhan. Dalam Kristus Yesus.